Sudah suruh. Cepat sekali Pak. Emang fakir sekali waktu kita ya. Nabi sering berdoa, Allahumma tawaffani miskina atau faqira ya. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan fakir, miskin, supaya nggak dihisab. Maka beliau sebelum wafat itu diserahkan semuanya. Disebutkan dalam hadis, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarrith dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak mewarisi dirham, dinar, tapi kami hanya mewarisi al-ilm, ilmu ya. Ada 3 macam kefakiran. Ini penting sebelum kita selesaikan ya. Pertama, faqrul khalqi ilal haq, kefakiran hamba kepada Allah. Itulah yang disebutkan dalam surat Fatir ayat berapa tadi? 15 atau 13 tadi ya. Antumul fuqara'u ilallah, 15 ya. Fakir hamba kepada Khalik. Ini standar ya. Yang kedua, faqrul awam wa wa'adumul mal wa arad dunya. Ada fakir orang awam. Ada fakir yang ketiga, faqrun nafs. Orang yang fakir jiwa. Ini gawat. Kalau fakir jiwa itu yang kita tadi sebut, mentalnya mental fakir. Mentalnya mental fakir ya. Wa hadzal fakir la yughni syai' wa hadzal faqr huwa alladhi ta'awwadha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah yang Nabi sindir. Nabi enggak suka dengan orang yang bermental fakir miskin. Nabi suka dengan orang fakir miskin, tapi tidak suka dengan orang bermental fakir. Apa itu? Orang yang enggak pernah merasa cukup meskipun sudah ada kecukupan. Maka saya udah pernah nanya di sini, orang koruptor itu kaya atau enggak? Dia korupsi, dia sebenarnya udah berkecukupan kan? Iya. Kita masih hangat mendengar dulu ada profesor hukum, dia seorang lawyer, masih korupsi. Kurang apa duitnya udah banyak? Kan itu mental. Mental kalau dia ngeliat duit hijau gitu, itu berbahaya sekali. Semua kita seneng dapat duit, bener nggak? Tapi mentalnya jangan mental yang kalah sama duit itu ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha ilaihima thalithan." Seandainya manusia itu udah punya aset 2 gunung, 2 lembah, dia nggak akan puas kecuali nambah yang ketiga. Makanya dulu kita waktu masih jomblo, gaji 50.000 oke, terima. Naik 500.000 oke, puas. Kemudian lihat kayaknya orang enak ya punya motor, beli motor ah. Pengen beli motor, kita belilah motor. Udah kebeli, gaji naik, jadi misalnya 5 juta. Waduh, kayaknya enak ya kalau punya mobil. Nyicil ah, punya mobil, beli mobil yang ya harga-harga 100-an. Pas dipakai kok kurang gede ya, wah kayaknya pengen yang gede lagi. Begitulah terus, kayaknya enak ya kalau punya mobil segede itu. Dibelilah mobil segede itu, gaji dia sekarang udah naik jadi 25 juta sebulan. Tapi mobilnya apa? Mobilnya cicilannya 15 juta sebulan, sisanya berapa? Rumahnya cicilan 7 juta sebulan, sisanya berapa? Ya, mentalnya fakir juga jadinya. Maka masa pandemi banyak orang yang bergaji besar itu tiba-tiba dipecat atau tunjangannya habis. Sengsaranya bukan main. Gaya hidup melebihi kemampuan. Gak usah dipaksa, lepasin ya. Gak usah dipaksa, gak usah gaya-gayaan. Kita gak akan bahagia kalau orang ngomong kamu kaya ya, kamu keren ya. Enggak, kita gak akan bahagia. Bahagia itu kita yang tahu sendiri, dia tersembunyi di dalam diri kita. Gak akan bahagia Pak dengan kata-kata orang ya. Maka orang yang paling sengsara di muka bumi adalah orang yang ngikutin selera-selera makhluk bumi, orang yang ngikutin kata-kata orang di bumi ya.
Cukup belum Ustaz ya? Ustaz Arut cukup? Yang ngantuk antum nih. Ada yang belum tidur, antum yang ngantuk. Ada satu riwayat yang mau saya bacakan sebelum selesai. Sayyidatuna Aisyah mendengar Nabi bersabda, ya, iyyakum mujalasatil mauta, kamu jauhilah majlis, perkumpulan, komunitas, tempat tongkrongan orang-orang mati. Loh, kok orang mati bisa nongkrong? Gitu pertanyaannya. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, manil mauta, yang engkau sebut tongkrongan orang mati itu siapa? Qala al-aghniya, beliau mengatakan, yaitu orang yang sok-sok kaya, yang lifestyle-nya kayak melebihi dirinya. Itu tas Pak, ada yang 1 M kan, ada yang 2 M kan, tas ibu arisan. Jam, kalau jam saya paling cuma berapa, itu pun hadiah juga Pak. Kita cek paling 5-6 juta. Orang di luar sana kalau lifestyle seharga Fortuner, seharga satu mobil, apa itu mobil Eropa, 2 M, 3 M, itu lifestyle. Ada kan yang begitu? Rolex tuh, apalagi tuh yang mahal-mahal. Masya Allah. Ya, jam kecil seharga rumah gede Pak. Ya, itu lifestyle al-aghniya. Tapi hati-hati, ada orang-orang yang begitu tapi nyamar. Ada juga dia lagi sedang menyembunyikan dirinya, membalut dirinya dengan itu supaya orang suuzon sama dia. Ada juga yang begitu. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan dia memang menikmati itu, menikmati gaya hidup itu. Maka Nabi menyebut mereka dengan orang-orang mati. Ya, kenapa? Dia mendengarkan kata-kata makhluk, tapi tidak mendengarkan kata-kata dalam hatinya. Ya, saya lihat di belakang banyak karpet Pak ya, nganggur. Masjid Bintaro 9 sudah tebar karpet Pak, padat, sholatnya sudah rapet. Kapan di sini ditebar karpet lagi nih? Ya, udah vaksin kan? Eropa kan sudah buka masker. Kapan negeri kita bakal buka masker? Udah pada vaksin belum? Khidmat kepada guru
afdal mana dengan kita ada kata-kata yang disebut bahwa hidupnya ilmu itu dengan bermuzakarah, dan itu saya pernah coba terapkan ketika saya waktu sekolah di Riyadh, Bogor. Saya berkhidmat pada guru saya belajar nyambung, saya nyambung dengan kiai, saya ngepel, saya nyuci dirinya, dan alhamdulillah terasa, dan saya dengan khidmat pada guru itu ilmu yang dulu saya pernah pelajari nempel walaupun baru sekedar paham. Jadi antara khidmat dengan muzakarah lebih afdal mana? Ya. Bagus Pak, ternyata Bapak ini santri ya. Syukran ala husnil ibarat ya. Bagus sekali ibaratnya. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti ya. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Jadi hati-hati di sini. Di sini antara egois dengan dakwah itu beda. Dakwah itu mendatangi, kalau taklim didatangi. Bisa bedain? Saya menggabungkan itu kan perkataan orang dulu, ya kan? Kalau kita saklek pakai perkataan orang dulu itu bukan hadis ya, itu bukan hadis. Kapan Bapak bisa mendengarin baca kitab? Bapak datang ke tempat saya, kan gitu jadinya. Repot nggak? Saya egois. Karena saya mengatakan kalau mau ngaji datang ke tempat saya, gak mungkin. Maka saya padukanlah antara ta'lim dengan dakwah. Saya niat dakwah, tapi kisi-kisinya kisi-kisi ta'lim. Maka kita pakai kitab supaya bapak-bapak ini, jamaah ibu-ibu merasakan sedikitlah ngaji di pesantren walaupun cuma 1,5 jam. Di pesantren kan begini, tapi ini sudah rukhsah 90%. Kalau di pesantren disuruh baca Pak, baca, nggak ada barisnya. Coba Pak lihat sini, ada baris nggak? Yang bisa ngelihat nggak ada barisnya ini, kecuali bab tentang Al-Quran tuh baru ada barisnya. Kalau saya suruh Bapak baca ya 5 menit langsung kabur semua kali. Nggak ada ujiannya, tapi ini Allah yang langsung uji ya. Saya nggak suruh baca. Kenapa? Karena Nabi dulu waktu ngajar umat bab dakwah itu memang nggak ada nyuruh sahabat baca, paling tanya jawab. Cuma bedanya Nabi kadang yang bertanya. Nanti ada saatnya Pak, kalau ngajinya sudah sampai di bab 25 nih, saya yang nanya ke Bapak ntar. Ya, kalau sekarang baru 11 ya. Ya baru dikit lah, belum terbiasa pasti ya. Nanti sesekali kita pakai whiteboard ya, biar ada gambarannya. Fakir itu terbagi 3, mana yang lebih tinggi ya, mana yang disebut fakir yang terpuji itu fakir ilallah, mana fakir yang tercela itu nomor 2 dan nomor 3 dan lain sebagainya ya. Jadi kalam tadi bukan kalam Nabi SAW, tapi kalam ulama. Ada yang menisbatkan itu kepada Sayyidina Ali, ada yang menisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Wallahu alam mana yang benar. Karena itu bukan kalam Nabi, maka ulama tidak serius dalam menelitinya ya. Terus yang kedua, lebih afdal mana? Santri muzakarah atau santri khidmah. Dua hal ini tidak bisa diadu, tapi dua hal ini tergantung keadaan. Ada saatnya muzakarah lebih afdal daripada khidmah, tapi khidmah selalu akan lebih berat daripada muzakarah. Muzakarah itu kita diskusi Pak, adu pinter. Kalau khidmah nggak ada kepintaran, disuruh nyuci, suruh bawa, berat sekali khidmah itu. Antum kalau khidmah itu ego harus habis. Saya ini orang hafal alfiyah kok, hafal ini kok disuruh nyapu gitu. Masa saya begini disuruh bawa kitabnya kiai? Saya kan hafal isi kitabnya kiai.
Kalau terbersit begitu, dia belum layak menjadi khadim, belum layak khidmat. Jadi lebih efektif mana secara pendidikan kerohanian? Khidmah. Maka orang-orang pintar di pesantren itu lihat aja Pak, pas piket. Pas piket tuh kalau di pesantren yang dia rajin, wah itu bagus tuh orang, berarti batinnya selesai. Ada yang pinter ngomong, ceramah, pinter debat, tapi giliran piket, ya, kerja bakti, dia nggak muncul. Itu orang sombong. Dia bukan tipe-tipe pengabdi. Nanti kalau dia terjun ke masyarakat, itu belagunya bukan main dari itu. Ya, dia maunya nyusahin umat, bukan, dan nggak mau susah untuk umat. Ya, ini kalau mau enak kan bapak aja yang datang ke tempat saya, nggak usah saya datang ke sini. Ini orang-orang khidmah semua Pak. Ada yang dari Bandung tuh paling ujung tuh, rumahnya ada dekat sini tapi dia tinggal di Bandung. Yang ini orang Padang ini Pak, tapi tugas khidmah semua, letkol itu Pak, tinggi pangkatnya itu. Tapi sekarang khidmah bawain kitab saya. Ya, padahal kalau saya di kepangkatan dosen belum nyampe ke pangkat beliau itu. Nah, sampingnya apalagi nih ya, bisa pisah sama istrinya ya. Ya, barakallahu fikum ya, semoga diberkahi. Khidmah itu ngelawan syak dalam hati, beratnya bukan main itu. Yang saya khidmah ini orang mulia apa enggak sih gitu. Itu semua santri khidmah pasti ngalamin itu. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren hebat itu berasal dari beliau. Itu beliau dulu menghabiskan suuzon itu, menghabiskan ego itu, khidmah kepada Syekhana Khalil di Madura. Berarti beliau udah gak mandang juga suku kan? Kan gengsi juga Pak, antar suku loh Pak ini. Suku Jawa, suku Madura. Jadi pandangan suku dihilangin. Beliau datang ke sana itu udah pinter, udah banyak baca kitab. Cuma kitab-kitab yang dipelajari, yang diajarkan oleh Syekhana Khalil itu kitab yang tidak dipelajari sebelumnya. Terus gimana kapan ngajinya? Ah, itulah hebatnya. Ya. Allah itu kalau ingin memendekkan waktu dipendekkan, dipanjangkan dipanjangkan. Ya kalau bahasa teman saya, jamnya bisa diambil Pak, baterainya sama Allah, kira-kira begitu. Kenapa? Allah mengatakan anad dahru, akulah sang maha waktu, sang maha pemilik waktu. Allah itu bisa bikin pinter orang dalam sesaat. Sebentar bagi Allah itu, sebentar sekali. Maka beliau khidmah bertahun-tahun, disuruh nyangkul, ngabisin. Di saat Hasyim Asy'ari junior nyangkul, di saat itu dia sedang menyangkul egonya, dicangkul. Udah selesai baru dipanggil ya, malah dijodohin. Tahu nggak Pak, percaya atau tidak? Allah kirim ilmu, beliau bermimpi, tapi rasanya seperti sekian tahun mempelajari semua kitab, karena Allah lah sang waktu. Padahal dia cuma dengar selentingan orang ngaji, dia nyangkul di samping orang ngaji, tapi semua ilmu yang orang baca di sana masuk ke telinganya semua. Kenapa? Yang ngaji itu sombong nih. Oh, itu orang Jawa tuh gitu. Kak level. Tapi belum cuek aja ya, menghilangkan itu. Dahsyat bukan main. Sekarang jadi gurunya orang Jawa dan Madura, jadi guru orang Sumatera dan Banjar ya. Kita sanad hadis kita ke sana Pak. Sanad hadis Sahih Muslim saya ke beliau. Jadi hikmah itu lebih dahsyat. Bapak bisa datang pagi ini walaupun sudah berilmu, itu karena sudah pernah hikmah, sudah pernah menyangkul ego. Kalau nggak mau datang ke majelis kita ya, ngerasanya itu mah ilmu gue juga punya gitu ya. Selamat Pak ya. Masya Allah. Belum tidur berarti? Sama kita Pak.
Ya, sama nih orang belum tidur juga nih. Di akhir zaman, latihan yang kuat itu latihan bergadang dengan ilmu. Nanti kalau Dajjal keluar kan kita nggak sempat tidur, Pak. Nggak sempat tidur. Orang diuber-uber terus. Nggak sempat tidur. Sebelum itu ada masa pahit lama ya, masa paceklik lama. Ribet kita mau tidur. Orang akan mulai berbunuhan untuk sesuap nasi. Bolehlah nonton bola, tapi bola kolbu lebih penting. Bola kolbu itu adalah kalimatullah yang kita masukkan ke dalam kolbu. Ini ada pertanyaan dari, namanya nggak jelas nih, Wih Channel ya. Tolong disampaikan kepada Buya, gimana caranya agar dimudahkan sadar yang sesadar-sadarnya, tidak terganggu was-was, halusinasi dan angan-angan. Pertama, punya guru, belajar akidah yang benar, belajar niat yang benar. Orang halusinasi, angan-angan karena niatnya tidak benar. Dia pengen sakti, dia pengen makomnya tinggi, itu akibatnya. Maka harus punya mursyid. Mursyidnya harus benar juga ya. Masa orang di kampus ada gurunya, orang TK aja ada gurunya, benar gak? Anak kecil TK ada gurunya, cuma untuk main-main, nyanyi-nyanyi ada gurunya. Masa untuk hal rohani nggak ada gurunya? Meskipun antum ini doktor, bisa baca kitab, sudah kemana-mana, dalam bab rohani harus berguru. Nggak boleh nggak berguru, bisa hilang ntar ya, di alam sono, gila nanti jadinya. Banyak yang sudah miring-miring, Pak, karena merasa pinter, belajar lewat YouTube ya. Jadi caranya yang paling penting cari guru yang mantap ya. Terus pertanyaan dari Pak Iryono Adi, ada orang kaya secara aset, tapi asetnya nggak terjual. Bolehkah kita meminjamkan uang kepadanya? Bukan boleh lagi. Emang seharusnya kita pinjamkan sampai asetnya terjual. Kalau kita punya ya. Nih pertanyaannya seperti itu. Ini nggak ada yang pertanyaan yang tentang kolbu nih. Ya, udah cukup. Satu lagi ada pertanyaan. Udah jam 6 Pak, udah cukup lah. Cukup ya barangkali ya. Maka teman-teman sahabat-sahabat karena Allah, kesimpulan kajian kita pagi ini adalah marilah jadi fakir hanya kepada Allah. Bahkan kita jangan fakir kepada pasangan, jangan fakir kepada gaji dompet, jangan fakir kepada atasan. Siapa yang sudah fakir kepada sesuatu, dia akan menjadi hamba dan budaknya. Maka bebaskan diri kita dari fakir kepada selainnya. Fakirlah hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah ya. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat ini lebih utama daripada 100 rakaat ya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita tutup dengan doa yang paling mulia, yaitu Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kalbu kita semua, memasukkan kefakiran hanya kepadanya dan membuang kefakiran dari selainnya. Ala hadzal niyah wa likulli niyatin salihah wa li idkhalil faqril haqiqi ila qulubina. Al-Fatihah. A'udzubillahi Allahumma tawaffana fuqara, Allahumma ja'alna mimman dakhal jannah fuqara, Allahumma rzuqna al-faqra ilaik warzuqna al-ghina amma siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.